Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga tetap sehat dan selalu bahagia. Dan tetap mendoakan ya buat teman-teman yang mungkin kurang sehat, lagi berada di rumah sakit atau sedang menjalani perawatan di rumah. Mudah-mudahan bisa segera pulih, segera sehat kembali, segera fit, segera beraktivitas. Bagi yang punya persoalan bisa segera selesai dari persoalan-persoalannya. Bagi yang mungkin punya amanah, semoga segera selesai semua amanahnya dan semuanya bisa menjalani aktivitas dengan tenang, nyaman. Yang pengen haji mudah-mudahan bisa segera dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umroh. Bagi teman-teman yang pengen jalan-jalan juga bisa segera dimudahkan untuk jalan-jalan ke tujuan yang diinginkan. Pokoknya doa yang terbaik buat teman-teman semua, karena saling mendoakan itu baik ya. Dan insya Allah kalau kita mendoakan, siapapun yang mendoakan juga akan kembali ke yang mendoakan gitu ya. Saling mendoakan itu poinnya di situ ya, poin pentingnya di situ teman-teman. Kali ini kita akan jalan-jalan di kawasan wisata Rumah Ulin Arya. Nah, di tempat wisata ini teman-teman, ini saya hanya ke lokasinya ya, Rumah Ulin Arya. Ini salah satu destinasi ya, destinasi wisata yang ada di Samarinda. Tapi poinnya bukan di Rumah Ulin Arya itu ya, poinnya adalah saya akan ke kawasan Sempaja Ujung itu ya, ke kawasan Rumah Ulin itu melalui Lempake. Jadi saya ke sana melintasi jalan di Lempake, bukan lewat di Sempajaknya. Kalau kemarin kan kita jalan-jalan tuh sudah pernah ada konten jalan-jalan ke Lempake ya, jalan-jalan ke jalan-jalan ke Sempaja maksudnya. Kita udah jalan-jalan ke Sempaja sampai ke kemana dia, air terjun apa, lupa saya sampai namanya ya, Baju Biru ya apa ya. Tolong diingetin ya yang teman-teman yang inget. Intinya kita udah lewat Sempaja Ujung sampai ke Simpang 3 di Rumah Ulin Arya kalau nggak salah waktu itu ya. Nah sekarang kita akan lewat Lempake, lewat daerah Betapus ya. Seperti apa kondisi di sana kita akan lihat ya, kita akan jalan-jalan. Karena ternyata memang Samarinda ini luas teman-teman ya, luas banget ya. Jadi kalau kita di kotanya kelihatannya kotanya ya seuplek gitu aja, kecil gitu aja. Tapi ada banyak yang masih masuk wilayah Samarinda, kelihatannya satu Samarinda tapi lumayan jauhnya ya. Maksudnya ada daerah-daerah pinggiran yang itu masih masuk ke wilayah Samarinda, dan itu udah beda jauh ya, karena memang ibaratnya kayak daerah pedesaannya Samarinda gitu ya. Kota tapi ya kan Samarinda ini kota, tapi wilayahnya itu wilayah transmigrasi ya, wilayah persawahan gitu. Ini kan seru ya. Kita akan jalan dulu sana. Oke, saya start ini video yang saat ini yang sedang teman-teman lihat ini di kawasan Jalan Sentosa ya, kawasan Jalan Sentosa. Dan ini lurus apa ke kanan ya? Ini kalau lurus ke Jalan DI Panjaitan ya, Jalan Kesejahteraan. Terus kalau ke kanan ini ke Perumahan Alaya. Oke, kita ke Perumahan Alaya aja deh ya. Barangkali ada warga Samarinda yang pernah tinggal di Samarinda, atau warga Samarinda yang sudah lama tidak ke Samarinda. Kita akan lihatkan ada kawasan Alaya. Ini adalah perumahan baru yang cukup elit lah ya. Dan jalanannya ini boleh digunakan untuk umum. Jadi akses jalannya bukan milik perumahan pribadi sendiri, tapi dibuka untuk umum. Padahal kalau dia mau tutup ya untuk akses perumahannya sendiri juga nggak masalah sebetulnya, karena memang
ini kawasan milik mereka ya, kawasan Perumahan Alaya. Tapi kawasan ini kemudian dibuka untuk umum, siapa saja boleh lewat. Bahkan di Alaya ini teman-teman ada food courtnya ya, ada pusat kulinernya di sini. Dan juga pernah ada mall ya, pernah ada Giant, ada Head east. Market Giant. Continue for 1 kilometer. Nah, tapi kemudian saat COVID kemarin, saat pandemi COVID, Giant-nya nggak bertahan ya, akhirnya tumbang juga ya. Dan itu sampai sekarang belum ada yang menggantikan, entah mau dijadikan apa itu belum tahu ya. Ini kita belum tahu. Oke, kita akan, ini mohon maaf tidak mau nyelip dari sebelah kiri ya, karena mobilnya terlalu ke tengah, padahal kecepatannya nggak terlalu ya, nggak terlalu. Oke teman-teman, ini kawasan Alaya ya sudah, ini Bukit Alaya. Dan di sebelah kiri ini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali pusat kuliner, ada kafe, ada wahana bermain anak-anak ya, ada lounge cafe, ada Hungry Bank, ada tenan-tenan yang banyak banget ini, ada macam-macam nih. Ada kayak yang daging-daging gitu ya, ada ala-ala Korean food gitu. Dan ini sebelah kiri ini ruko-ruko, ada banyak perkantoran ya, ada banyak perkantoran, ada dok praktek. In 300 meters, turn right. Ya. Dan tadi di sebelah kanan ini, nah ini di sebelah kanan ini teman-teman, inilah yang tadinya adalah Giant dan sekarang belum ada tanda-tanda untuk tenan apa, supermarket apa yang menggantikan. Nah yang sebelah kanan pojok ini Turn right, then turn left after Angga Buai. ya, ini ada Burger King ya. Oke, kita kembali ketemu di Jalan DI Panjaitan ya, atau Jalan Kesejahteraan. Di luar orang nyebutnya Turn left after Angga Buai onto. tapi sekarang jalan jalan apa namanya ini? Jalan DI Panjaitan. Oke, kita akan lewat Gunung Lingai ya teman-teman. Nah, kita lewat Gunung Lingai aja ya. Kalau tadi kan saya bilang lewat Lempake, kita lewat Gunung Lingai aja ya. Kita In 500 meters, continue straight. karena ini juga jalan yang bagi yang tidak tinggal di sini juga ngapain lewat sini gitu ya. Makanya tidak semua warga Samarinda pernah lewat kawasan ini, kawasan Gunung Lingai ini. Nah, makanya kita akan jalan-jalan di kawasan ini ya teman-teman. Seperti apa kondisi di kawasan Gunung Lingai ini. Nanti the next time ya, kapan-kapan kita akan jalan-jalan lagi lewat Desa Lempake ya. Desa Terminal Lempake, Desa Lempake, nanti kita akan lewat situ. Karena tembus juga ya, jadi banyak jalanan tembus Samarinda ini teman-teman. Oke, ini masih di kawasan Gunung Lingai ya teman-teman. Dan ini jalanannya sih lumayan tidak lebar tapi rame, dilewati orang karena mau tidak mau mobil harus lewat sini teman-teman. Mau tidak mau mobil harus lewat sini, karena kalau nggak lewat sini jalanan alternatif lainnya itu kecil, Continue straight. untuk motor ya. Nah tuh sempit banget kan, papasan begini nih aja udah nggak lebar. Oke, akhirnya kita tembus di jalanan ini. Nah ini kalau ke kiri lurus teman-teman, mobil nggak bisa lewat ya, hanya bisa motor ya, karena ada pasar yang sampai sekarang pemerintah kota Samarinda belum berhasil membebaskan Continue for 3 kilometers. pasar itu untuk dijadikan jalan. Idealnya jalanan ini lebar kalau pasar itu sudah nggak ada ya, karena memang sebetulnya pasarnya itu juga bukan pasar resmi juga sih ya, bukan pasar yang memang mendapatkan izin resmi dari pemerintah, itu enggak juga kayaknya ya, istilahnya kayak pasar kaget. Tapi sampai sekarang ya udah nggak kaget lagi ya, karena udah bertahun-tahun ya. Udah lama juga di kawasan itu terjadi penyempitan jalan karena pembebasan lahannya kurang maksimal. Nah, itu yang membedakan
zaman sekarang dengan zaman dulu ya. Kalau di zaman Orde Baru dulu nggak ada cerita. Kalau pembebasan lahan nggak mau dibebaskan, ada aja yang terjadi ya. Ya itu udah masa lalu ya. Kalau sekarang setiap orang punya hak untuk melindungi asetnya masing-masing. Kalau nggak mau ya udah, jangan dipaksa ya kan gitu. Padahal dulu di perjalanan, di pelajaran ya, dulu di pelajaran PMP ya, pendidikan moral Pancasila itu kayaknya mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, itu dulu ya. Tapi sekarang kayaknya ya begitulah ya. Tidak gampang pemerintah untuk membebaskan lahan untuk kepentingan umum, karena ada aja tuh ya yang nggak mau dibebasin, minta penggantian yang harganya di luar nalar gitu ya. Nah, itu ada. Tapi ya lagi-lagi kembali ke individu masing-masing ya. Kita hanya menyampaikan informasi aja, tidak untuk berkomentar, tidak untuk apa, nggak ada ya. Intinya saya hanya menyampaikan kondisi yang terjadi saat ini. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya, di sini daerah ini dulu daerah sepi banget ya, daerah transmigrasi ya. Maksudnya daerah ya jarang lah orang yang mau tinggal di tempat sini, jarang banget. Tapi lihat sudah ada Indomaret tadi ya, kemudian sudah rame banget. Ini lihat kanan kiri udah kawasan ekonomi semua, yang jual sayur, jualan makanan, jual sendal sepatu. Indomaret, Alfamart pun ada ya, kalau nggak salah nanti ada tuh Alfamart di ujungnya. Nah ini sudah luar biasa, ini luar biasa berkembang nih. Dan ini masuk kecamatan Sungai Pinang ya teman-teman. Dulu di sini itu semuanya masuk kecamatan Samarinda Utara, dan terlalu lebar akhirnya dipecah ya, terlalu luas kawasan Samarinda Utara akhirnya dipecah, yang di sini menjadi kawasan kecamatan Sungai Pinang, dan semakin ke ujung sana itu baru kawasan kecamatan Samarinda Utara. Jadi yang di sini sekarang jadi kecamatan Sungai Pinang. Nah gitu ya. Oke, kita jalan-jalan dulu. Nah ini ada kecamatan Sungai Pinang ya, kantor, oh bukan, kantor kelurahan ya. Dari kantor kelurahannya, maaf ya, Kelurahan Gunung Lingai. Nah, jadi ini masuk Kelurahan Gunung Lingai teman-teman. Kecamatan Sungai Pinang, kelurahannya Kelurahan Gunung Lingai. Oke ya. Jadi ini masuk wilayah tadi Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang. Jadi udah rame banget ini teman-teman ya, sudah banyak sekali yang tinggal di kawasan ini, yang tadinya dulu sepi, udah kayak desa gitu yang jauh banget dari pusat kota Samarinda, sekarang udah rame ini. Ini ada pondok pesantren Ibnu Mubarok, kemudian ada apotik ya, bersebelahan aja ada 2 apotik nih, ada klinik gitu ya. Jadi sudah ada dukungan kesehatan, ada supermarketnya, ada tadi pemerintahannya, ada kantor kelurahan juga dekat ya di kawasan ini. Dan di sebelah kanan teman-teman bisa lihat ya, udah kayak bukit-bukit gitu ya. Jadi ini memang kawasan yang dulunya nggak rame sekarang jadi rame. Nah, ini ada juga perawatan luka, tempat wisata, ada laundry juga, ada nih kebun percobaan lempake Kementerian Pertanian. Oh ada kebun juga teman, baru lihat loh saya. Sering kali lewat sini baru tahu kalau ada kebun percobaan lempake dari pusat pula ya, Kementerian Pertanian. Oke teman-teman, ternyata kan juga ya ramai juga di kawasan ini. Dan ini cuacanya lagi ya rintik-rintik. Ini ada pesona In 200 meters, turn right. Nah ini pesona Elvida, ada perumahan ya teman-teman. Ada klaster-klaster ya, walaupun nggak sampai banyak rumahnya tapi lumayan juga ya. Nah, lumayan ramai. Turn right. Oke, ini ada
simpangan ya teman-teman, simpangan. Nah kita lihat tuh, kalau kita ke kiri itu ke Sempaja, ke Bungkuring. Nah kita ke kanan, kita ke kanan. In 300 meters, turn left. Ini ada IPA Gunung Lingga ya, instalasi pengelolaan air Gunung Lingga di sini. Nah ini kalau terus teman-teman ini ke Terminal Lempake, ke Bandara APT Pranoto, juga ke Bendungan Lempake, juga ya ke arah Bontang, Berau ya, ke Bontang Sangatta Boro. Ini kalau terus ya. Nah jadi kalau terus ini tembusnya ke jalan utama lagi, ke jalanan besar lagi. Turn left. Nah kita harus turn left, kita harus belok ke kiri menuju ke tadi yang niatnya kita ke Rumah Ulin Arya ya. Jadi kita nggak lurus ya teman-teman, kita belok ke kiri ke jalan Continue for 3 kilometers. Nah ke jalan Berimau, kita ke Bendungan Lempake, ke mana? Ke Bayur ya. Oh iya, kita akan ke Desa Bayur ya. Jadi Rumah Ulin Arya itu kalau nggak salah masuk wilayah Bayur ya. Kayaknya saya harus belajar lagi nih, geografi lagi nih ya, biar hafal. Maklum lah ya, nggak gampang memang ternyata mengingat kawasan-kawasan. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, udah mulai banyak nih kebun-kebun atau lahan-lahan pertanian di sini nih. Ya kalau tadi kan rame tuh kanan kiri perumahan ya. Nah kalau di sini nih rumahnya udah mulai berkurang, tanah-tanahnya udah dikuasai orang, maksudnya udah milik orang. Cuman jadi kayak ini kayak kebun pisang, ada kebun durian gitu ya, kebun buah. Ini banyak di sini nih. Ini banyak lahan kosong ya. Dan kayaknya banyak juga deh kaplingan gitu ya teman-teman. Cuman kalau berapa harganya nih kurang tahu. Oke, sebelah kanan ini ada Gedung Serbaguna Pondok Kampung Belimau ya. Ini Kampung Belimau namanya teman-teman. Belimau, limau itu kalau bahasa sini itu jeruk ya. Kalau belimau berarti berjeruk kali. Berjeruk. Ya ini banyak kayak, jadi di sini tuh kayak banyak orang punya kebun gitu ya. Jadi alternatif kalau dia lagi hari Minggu, akhir pekan itu datang ke pondoknya di sini untuk berkebun gitu ya. Jadi tidak semuanya tinggal di sini. Ada maksudnya sebagian yang tinggal di kebun gitu. Nah, tapi kalau yang di pinggir-pinggir sini ini kayaknya juga ditinggali ya, banyak memang rumah tinggal. Dan ini masuk kawasan pinggiran kota Samarinda yang ya tentu saja sudah mulai naik juga harga tanahnya ya. Kalau dulu mungkin masih belum mahal gitu ya, masih murah. Sekarang sudah mulai nih. Jadi kalau mau nyari rumah dengan budget yang efisien, tanah-tanah ya mau nggak mau di sini. Kalau di pusat kota udah Masya Allah ya. Ya bagi yang punya uang maksimal ya nggak masalah ya, mau di dalam kota itu nggak masalah. Ini kan untuk ukuran menengah ke bawah ya, mau nggak mau di kawasan ini udah cukup ya, cukup memadai untuk dibeli ya, cukup ngepas lah ya kalau mau dibeli itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, cuman yang penting ini tadi bisa dilihat ya, ini saya lupa ngomongnya ya. Dari tadi kita bisa lihat ya, jalanannya udah keren ya, maksudnya udah cor-coran ya, udah rata ya, udah aman lah jalanan di sini teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau jalanan, udah pemerintah kota Samarinda sudah cukup memberikan perhatian dengan akses jalan yang mulus ya, udah dicor sampai ke daerah-daerah pinggiran kota ini ya. Ini alhamdulillah nih ya, walaupun di pinggiran kota tapi jalanannya udah bagus ya. Ya ngomongin dulu ya udah pastilah dulu nggak sebagus ini ya. Nah ini teman-teman tadi ada jalanan kiri ya. Nah itu jalan ke kiri itu ke daerah Betapus. Itu kalau sore, apalagi kalau Sabtu ya, Sabtu malam Minggu, Sabtu sore itu rame banget. Kenapa? Banyak yang nongkrong di pinggir-pinggir jalan karena pemandangannya sawah. Jadi di kiri kanan itu sawah gitu ya, sehingga banyak yang
jalan-jalan di kawasan itu ya, kawasan Betapus namanya teman-teman. Ini ada SMA Negeri 9 Samarinda. Nah ini ada SMA Negeri 9. Wah, SMA Negeri 9 Samarinda. Kembali ya tadi, jadi kalau pengen wisata di sawah-sawah teman-teman, nah tadi itu ada solusinya ya, ada solusinya. Dari pengen jalan-jalan sawah silahkan ke situ tuh di Betapus tadi teman-teman. Seru itu kalau sore. Dan ada kafe kata ya namanya, itu kebetulan kafe yang berada di tengah hamparan sawah. Itu keren itu ya, kita makan dengan view sawah gitu, adem banget tuh. Udah gitu makanannya enak pula ya. Kalau harga relatif ya, kalau saya bilang nanti mahal, bagi orang lain murah ya. Kalau saya bilang murah, bagi orang lain mahal ya. Ini relatif ya kalau soal harga. Namanya pendapatan setiap orang tidak sama ya. Kalau berpendapat sih boleh ya. In 300 meters, turn left. Oke, kita akan siap-siap belok kiri teman-teman. Ini kalau lurus ya, ini kalau lurus terus ini ke Bendungan Lempake teman-teman. Jadi kalau lurus terus kita akan tembus ke Bendungan Lempake. Nah, kita akan belok ke kiri untuk tembus ke, turn left. Ke mana tadi? Ke rumah Ulin Area ya, ke Bayur. Nanti turn leftnya yang mana nih? Nah ini dia nih. Ini kita belok ke kiri ya teman-teman. Kita lewat ke Muang. Continue for 3 kilometers. Nah ini ke Muang Ilir, ke Bayur ya. Tadi udah dengar ya di Google Map-nya. Continuous for 3 km. Jadi kita terus 3 km. Ini namanya Jalan Giri Rejo ya, daerah Muang Ilir, Giri Rejo. Dan ini banyak peternakan sapi nih teman-teman. Nah ini kawasan ternak sapi nih. Ada banyak kelompok ternak sapi. Nah itu ada kandang-kandang gitu teman-teman ya. Nah, ada kandang sapi nih. Ini kalau bentar lagi nih pasti rame nih karena menjelang Idul Adha ya. Ini informasi video ini diambil tepat pada tanggal 1 Mei 2025 ya. 1 Mei 2025 pas May Day ya. Pas hari buruh ya. Ini selamat datang di Desa Muang Ilir teman-teman. Nah ini Desa Muang Ilir. Dan di sini ada sekolah sungai ya. Nah itu ada kawasan sekolah sungai. Ada penggagasnya Pak Misman namanya. Dulu teman saya ini wartawan, tapi ternyata beliau sangat cinta terhadap lingkungan, terhadap sungai. Akhirnya dia betul-betul fokus membuka sekolah sungai, fokus melakukan pendidikan bagaimana menjaga lingkungan sungai Karangmumus ini agar lebih tertata gitu. Akhirnya beliau betul-betul mendedikasikan dirinya untuk merawat bantaran sungai ini. Dan alhamdulillah tahun lalu 2024 ya kalau nggak salah itu digagas dengan penghargaan Kalpataru dari pemerintah pusat ya, dari Presiden Republik Indonesia. Beliau dapat Kalpataru, luar biasa ya. Karena memang perjuangan beliau membersihkan Sungai Karangmumus itu nggak kaleng-kaleng ya. Habis gajinya itu dipakai untuk Karangmumus ya. Bahkan istrinya aja nggak pernah dikasih gajinya itu ya. Karena kayaknya gajinya istrinya ada juga gitu ya. Nah, istilahnya alhamdulillah istrinya kerja juga, jadi gaji dia habis tuh untuk Karangmumus ya. Oke teman-teman nih, waduh keren ini ya. Sawah-sawahnya hijau. Ini kawasan sawah nih teman-teman. Kemudian ini ada kebun buah durian nih. Nih ada di dalam pondok ada kebun buah durian. Rumah Kebun Marampa namanya ya. Ternyata ada juga di sini. Ya ini daerah, ingat ya ini daerah Samarinda ya, bukan desa ya. Dan ada jual sate, luar biasa di tengah-tengah sawah. Di tengah ini ada kebun jagung, ada tukang sate. Padahal jarak antar rumah ini jauh. Keren ya. Tapi nggak ngebayangin kalau tengah malam ada yang beli sate, bang 100 tusuk bang. Jadi ingat salah satu film ya, bang satenya 100 tusuk gitu ya. Masya Allah.
Oke, kita jalan terus ya ini di kawasan Muang Ilir tadi ya. Kawasan Muang Ilir dan akan tembus di Bayur. Ini ada kebun Dasa Wisma. Jadi ada banyak sekali kebun di sini teman-teman. Dan saya yakin sekali ini kalau teman-teman mau nyari tanah kaplingan aja pasti ada. Terus kalau itu ada jual tanah kapling tuh. Nah, sebelah kiri tadi. Artinya kalau mau nyari tanah murah di Samarinda ini ya di sini nih kayaknya nih ya. Mau untuk kebun, mau untuk rumah tinggal ya silahkan ya. Tapi kalau kaplingan ya untuk rumah tinggal lah. Ya kalau kebun mah nggak pas lah kalau 10-20. Nah ini juga ada bengkel nih teman-teman. Ini bengkelnya rame banget ya. Padahal di tengah desa, di tengah sawah itu ini mobilnya nggak pernah sepi. Mobilnya ada terus. Jadi sepertinya memang bengkel ini udah terkenal dan teknisinya pasti bagus, dan pasti kalau jauh-jauh begini didatangi orang udah pasti harganya murah biasanya ya, dibanding kita parkir ke dealer resmi gitu ya, ke bengkel resmi udah pasti ya umumnya kan begitu ya. Ya teman-teman, kita lanjut lagi nih, kita mengeksplor kawasan Desa Muang Ilir yang nanti akan tembus di Bayur. Dan ini jalanannya lagi-lagi ya, jalanannya udah bagus, sudah dicor ya. Nah, ini keren, ini jalannya sudah mantap teman-teman. Nah ini masih banyak lahan kosong nih tuh ya. Ini kalau malam terutama bagi pengendara motor ya, mohon untuk hati-hati sebisa mungkin, bawa teman ya. Ya antisipasi saja ya. Insya Allah sih aman ya, Insya Allah sih aman. Tapi untuk jaga-jaga karena nggak ada lampu nih teman-teman ya. Lampu penerangannya nggak maksimal di kawasan ini nih teman-teman. Oke, nah ini nih kawasannya nggak maksimal lampunya, makanya harus berhati-hati kalau lewat sini tengah malam ya teman-teman. Oke, ini bentar lagi kita udah sampai Bayur nih, bentar lagi kita akhirnya melewati jalanan yang rumput-rumputnya udah mulai tinggi nih. Ini harus dikerja bakti di kawasan sini ya, karena kalau rumputnya terlalu lebat sampai ke jalanan, nah nanti jalannya menyempit, terus cor betonnya juga, jalanannya juga nanti bisa mengalami kerusakan biasanya. Ini bagi para pemilik ternak sapi gitu ya. Wah ini rumput banyak nih, boleh nih kesini nih ya, silahkan diambil. Ini kan milik negara, milik negara, milik Tuhan ya. Boleh diambil. Wah ini mau ngecor di mana nih, ada mixer nih. Mau bangun apa nih? Jalanan atau rumah nih? Atau cuma istirahat doang? Ya bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini masih banyak sekali nih lahan-lahan kosong, jalan-jalanan kosong. Ini kebun jagung ya. Ini lahan kosong lagi. Ada patok-patoknya itu. In 300 meters, turn right. Ya, akhirnya kita sampai teman-teman di kawasan Bayur ini, menuju ke rumah Ulin Arya. Kita udah mau sampai nih di rumah Ulin Arya nih. Masya Allah ada jalan. Harus klakson nih, gede banget. Wah ini kayaknya truk tambang nih. Tambang batu bara, sedap. Nggak mau komentaran nanti salah. Turn right. Untuk tambang batu bara nggak berani komentar dulu. Ya ini teman-teman, kita sampai di Simpang 3. Jadi kalau kita ke kiri kembali ke Sempaja ya, ke Sempaja, ke Bungkuring, ke kota Samarinda lagi, ke pusat kota. Nah kita ke kanan ini teman-teman. Continue for 800 meters. Ya ini kita akan, nggak lama lagi kita akan sampai di rumah Ulin Arya nih. Udah deket nih ya. Jadi saya ke tempat wisata ini, ke rumah Ulin Arya ini untuk menjadi narasumber ya, menjadi narasumber untuk kegiatan workshop pelatihan, untuk pelatihan motivasi teman-teman ya. Alhamdulillah masih dipakai sama orang ya, ilmunya masih dipakai sama orang ya, bersyukur alhamdulillah bisa bermanfaat
sambil menuju ke lokasi ya, kita bisa ngonten kayak gini nih ya, bisa ngonten membuat kondisi jalan-jalan di sini sehingga teman-teman bisa tahu nih kondisi Samarinda di daerah tadi ya, daerah Muang Ilir, di daerah Gunung Linge tadi ya teman-teman. In 200 meters, turn right. Jadi tahu bagaimana kondisinya. Nah ini, wih ada rumah mewah nih dengan parkiran yang luas semua. Nggak tahu tuh rumah siapa ya, di tengah apa perkampungan. Turn right. Mewah itu keren banget ya. Nah ini teman-teman nih, sudah ada pelangnya ya, rumah Ulin Arya. Nah tuh kita disuruh turn right. In 400 meters, turn left. Oke, bentar lagi kita sampai teman-teman. Ini jalanannya bisa dilihat ya, aman pokoknya dari mulai kita dari Jalan Sentosa tadi ya. Tapi ini jembatannya masih jembatan kayu nih. Nah ini mungkin sudah perlu dilakukan peningkatan ya teman-teman. Sudah waktunya, karena tentu kalau kayu begitu rawan juga ya, bisa rusak juga lama-lama. Oke, ada truk nih, sempat apa ini? Nggak terbaca nih saya nih, aduh. Ada. Nah ini udah nih, ini bukan kayu lagi nih. Turn left, then turn left. Ini jembatan kayunya, jembatan sudah bukan jembatan kayu. Nah itu dia nih, ini dia rumah Ulin Arya. Nah ini teman-teman. Oke. Turn left, then your destination will be on the right. Kita harus parkir teman-teman di sini. Ya intinya kita udah sampai di rumah Ulin Arya teman-teman, dan kita parkir dulu. Demikian, Your destination is on the right. demikian video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi yang mau request perjalanan kemana-kemana, tulis di kolom komentar. Termasuk bagi yang di perjalanan ini ada yang pengen dikomentari, silahkan ya, tulis di kolom komentar. Oke, demikian. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.